Yuk geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di sekitar situs Kumitir lagi untuk mengunjungi suatu makam. Konon makam ini makamnya waliullah lo gengs. Makam siapa ya kira-kira? Jangan beranjak dari layar HP, ikuti jejak unik channel. Dan sebelum ke video berikutnya, tetap dukung channelnya ya dengan cara like, comment, subscribe agar kami dapat mempersembahkan video-video menarik lainnya. Dan ini adalah makam yang dimaksud loh gengs. Oke, kita mengarah ke lokasi ya. Nah, kita sudah berada di area makam. Nah, dikutip dari LTN-NU Mojokerto, temuan makam Syekh Mustafa di Desa Kumitir. Desa Kumitir ini selain dihebohkan dengan temuan situs Talut yang menunjukkan keberadaan kerajaan Majapahit berupa benteng yang diperkirakan akan membutuhkan pemugaran seluas 16 hektar. Juga yang tak kalah heboh yakni ditemukan makam seorang waliullah bernama Syekh Mustafa atau Raden Cakrabuana. Konon beliau adalah seorang wali yang perjalanan kehidupannya berada pada masa akhir kerajaan Majapahit. Bahkan ia diyakini sebagai salah satu terah dari kerajaan Mataram yang ikut berdakwah di sisa-sisa kerajaan Majapahit kala itu. Sehingga bisa ditemukan di kanan kiri makam Syekh Mustafa terdapat nama-nama makamnya berbau nama orang Majapahit seperti Empu Baradah dan lainnya. Dan di sebelahnya makam Syekh Mustafa, Raden Cakrabuana adalah makam Nyai Gandasari. Menurut penuturan juru kunci dan warga setempat, Nyai Gandasari adalah istri dari Syekh Mustafa dan Nyai Gandasari adalah salah satu keturunan terakhir raja kerajaan Majapahit. Syekh Mustafa bila dilacak sanadnya memiliki jalur Syekh Mustafa bin Syekh Abdurrahman III bin Ki Ageng Pamanahan, Kiai Gede Mataram, bin Ki Ageng Henis, bin Ki Ageng Selo, bin Ki Ageng Getas Pendowo, bin Raden Bondan Kejawen atau yang dikenal dengan Arya Lembuk Peteng atau Ki Ageng Tarup II. Makam Syekh Mustafa ini dulu dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Mbah Budiman yang berdampingan dengan Mbah Sagu sebagai pembabat Dusun Bendo Desa Kumitir. Bila dilacak keberadaannya pada tahun 1965 dalam kretek desa. Makam ini merupakan daerah yang dibebaskan dari pajak. Dari cerita mulut ke mulut, makam ini termasuk makam yang angker. Banyak kejadian magis yang sering ditemui oleh masyarakat sekitar. Bahkan kerap memakan korban apabila manusia yang hadir di tempat itu mengesampingkan tata krama loh gengs. Makam ini pun berubah dan berganti nama menjadi makam Syekh Mustafa berkat perjuangan dari Muhammad Soleh. Ia pengelana yang berasal dari Cirebon. Awal mula dibukarnya makam Syekh Mustafa ini berasal dari isyarah yang diterima oleh Kiai Muhammad Aimin Mojo Agung yang melakukan riyadoh ke makam Mbah Nawawi atau Raden Mas Maryonani Kloparum Mojo Agung selama 4 tahun loh gengs. Setelah usianya sepuh, baru diceritakan kepada anaknya. Dan anaknya bersama dengan Muhammad Soleh ditugaskan untuk mencari makam Syekh Mustafa. Setelah berikhtiar ke sana kemari, akhirnya menemukan makam Syekh Mustafa. Saat pertama kali ditemukan, kata Muhammad Soleh, makam Syekh Mustafa masih rimbun dengan tanaman, tidak ada jalan akses, dan gelap. Lokasi makam ini pun tidak jauh dari penemuan situs Kumitir, sekitar 200 meter dari lokasi situs. Bagi kalian ingin berkunjung atau berziarah, silakan sekalian survei lokasi situs Kumitir yang disinyalir adalah keraton atau istana Majapahit, yang sementara ini dalam proses pembugaran. Itulah tadi cuplikan atau cerita yang dikutip dari warga sekitar dan LTN-NU Mojokerto bahwasanya lokasi Kumitir benar-benar lokasi strategis atau tempat berdirinya keraton atau istana Majapahit. Karena ada prediksi keraton Majapahit ada 2 bagian.
Keraton Timur dan Barat bisa jadi adalah Istana Timur dan Istana Barat. Oh ya Sobat Unik, di sini ada sumur namanya sumur zikir. Airnya pun diyakini bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Oke, tetap stay di Unik Channel ya guys, untuk mereview lokasi makam Syekh Mustafa atau Raden Cakrabuana beserta istrinya Nyai Dewi Gandasari, salah satu putri terakhir Raja Kerajaan Majapahit. Oke, sampai di ujung video. Tulis komentar kalian di bawah ya, di kolom komentar yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.